Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Kali ini kita akan membahas pembagian polinom atau suku banyak, episode pertama. Sebelum ke pembagian polinom, kita harus mengenal dulu konsep dasar mengenai pembagian. Kita coba bahas mengenai pembagian pada bilangan. Bilangan yang kita pakai adalah 189 dibagi 8, hasil baginya dan sisanya berapa. Dengan cara bersusun, 189 dibagi 8, nah hasil baginya nanti ditulis di sini. Caranya, kita tentukan angka puluhan di sini, sehingga kalau dikalikan 8, hasilnya mendekati 189. Tapi tidak boleh lebih dari 189. Ya, kita coba bilangannya 20. 20 dikali 8, hasilnya adalah 160. Kemudian kita kurangkan. Hasil pengurangannya adalah 29. Dengan cara yang sama, 29 itu ya, kita bagi dengan 8. Kira-kira berapa? Kita coba angka satuannya adalah 3. 3 dikali 8 adalah 24. Kemudian dikurangkan, hasil pengurangnya adalah 5. 5 itu tidak bisa dibagi lagi oleh 8. Sehingga kita selesaikan saja pembagiannya sampai di sini. Didapat di sini hasil baginya 23, kemudian sisanya adalah 5. Bisa ditulis seperti ini, 189 dibagi 8 itu sama dengan hasil baginya 23, bersisa 5. Atau boleh juga ditulis seperti ini, 189 itu sama dengan 8 dikali 23 ditambah 5. 189 adalah yang dibagi, kemudian pembaginya 8, kemudian hasil baginya 23 dan sisanya adalah 5. Oke, konsep pembagian bilangan tadi kita terapkan ke pembagian pada polinom. Pembagian pada polinom di sini adalah polinom yang dibagi adalah polinom berderajat 3. Kemudian dibagi oleh polinom berderajat 1. Hasil baginya tentu saja akan berderajat 2. Kenapa? Karena 3 dikurangi 1. Berderajat 3 dikurangi derajat 1. Maka hasil baginya adalah derajat 2. Sisanya di sini adalah negatif 1 atau derajat 0. Atau boleh ditulis yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa, di mana yang dibagi adalah polinom yang berderajat 3, yaitu x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 7x ditambah 1, itu sama dengan perkalian antara pembagi dan hasil bagi. Pembaginya x min 1, hasil baginya x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2, kemudian ditambah sisa negatif 1. Ini kalau dikalikan, pembagi dikali hasil bagi, kemudian ditambah sisa, maka hasilnya akan mendapatkan yang dibagi. Atau boleh dengan menggunakan notasi bahwa polinom yang dibagi adalah px, kemudian pembaginya adalah qx, kemudian hasil baginya adalah hx, dan sisanya adalah sx. Nah, di sini notasi ini kita akan gunakan untuk materi selanjutnya. Atau boleh kita tulis seperti ini. Yang dibagi atau px itu sama dengan qx dikali hx dan ditambah sx. Yang harus ditekankan di sini bahwa suatu suku banyak atau polinom yang berderajat n, ya, misalkan di sini
Px adalah berderajat N, kemudian dibagi Qx yang berderajat M. Kalau pembagi tentu saja derajatnya lebih kecil daripada yang dibagi. Ya, jadi derajatnya M. M lebih kecil daripada N. Derajat Qx itu lebih kecil dari derajat Px. Nah, hasilnya akan mendapatkan polinom atau suku banyak yang berderajat N dikurangi M, atau derajat polinom yang dibagi dikurangi derajat polinom pembagi. Gitu. Jadi derajat dari hasil bagi adalah N dikurangi M. Sedangkan sisanya tentu saja derajatnya akan lebih kecil daripada derajat si pembagi. Karena kalau lebih besar atau sama dengan, berarti namanya bukan sisa, karena masih bisa dibagi. Jadi untuk sisa itu derajatnya itu maksimal berderajat M dikurangi 1 atau kurang. Jadi kesimpulannya, derajat hasil bagi itu harus lebih kecil daripada derajat yang dibagi. Kemudian derajat sisa itu harus lebih kecil daripada derajat pembagi. Saya berikan contoh pembagian pada polinom. Oke, contohnya di sini adalah polinom yang berderajat 6, Px berderajat 6 dibagi oleh pembagi atau Qx yang berderajat 2. Tentukan hasil bagi dan sisanya, itu derajatnya menjadi berapa. Px itu berderajat 6 atau X pangkat 3. Kemudian dibagi oleh Qx yang derajatnya 2 atau X pangkat 2. Tentukan hasil baginya. Hasil baginya tentu saja derajatnya adalah 6 dikurangi 2 atau berderajat 4 atau X pangkat 4. Sisanya bagaimana? Sisanya tentu saja harus lebih kecil daripada derajat pembagi. Jadi harus lebih kecil dari derajat 2, yaitu derajat 1 atau bisa saja berderajat 0. X pangkat 1 atau bilangan. Ya. Contoh yang kedua, polinom Px berderajat 5 dibagi oleh Qx yang berderajat 3. Maka Px berderajat 5 dibagi Qx yang berderajat 3, hasil baginya adalah berderajat 5 kurang 3, berderajat 2. Sisanya lebih kecil daripada pembagi, derajatnya 3 di sini ya pembaginya. Maka sisanya atau Sx berderajat 2 atau 1 atau 0 atau bilangan. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjutkan sekarang ke metode atau cara pembagian pada polinom. Pembagian pada polinom itu bisa dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Metode yang pertama itu adalah dengan menggunakan metode aljabar. Kemudian yang kedua dengan metode bersusun yang sudah kita lakukan tadi pada pembagian bilangan. Kemudian yang ketiga adalah metode sintetik atau metode skema, atau boleh juga diberi nama metode Horner-Kino sesuai dengan penemunya. Kemudian metode pembagian pada polinom akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.